Dewan Juri dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Pesona Makaila. Sekarang saya duduk di kelas 3. Saya sekolah di Min 1 Kota Palangkaraya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita rakyat Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah yang berjudul Raja Tiung Gombak. Cerita ini saya ambil dari kumpulan buku cerita rakyat Kalimantan Tengah yang ditulis oleh Fitria Yunita. Nah teman-teman, begini ceritanya. Pada zaman dahulu, di tepi Sungai Barito ada sebuah kerajaan yang dikenal dengan nama Kerajaan Pararawen. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja yang gagah, tampan, dan berwibawa, bernama Raja Tiung Gombak. Raja Tiung Gombak memerintah dengan arif dan bijaksana, sehingga ia disenangi oleh rakyatnya. Raja Tiung Gombak memiliki permaisuri yang cantik, jelita, dan baik hati. Namun, kebahagiaan itu belum sempurna, karena sang raja dan permaisuri belum juga memiliki seorang anak. Berbagai cara telah dilakukan oleh sang raja dan permaisuri, hingga berpuluh-puluh tahun lamanya, sang permaisuri belum juga memiliki seorang anak. Hal ini membuat sang raja gundah gulana. Ia sering lamun memikirkan bagaimana nasib kerajaannya kelak jika ia tak memiliki puan tahta. Seringkali sang raja duduk termenung di tepi Sungai Barito, berharap mendapat jawaban atas kegelisahannya. Wahai Tuhanku, gerangan apa kesalahanku, sehingga sampai saat ini Engkau belum berkenan memberikanku seorang keturunan? Lalu sang raja, para pengawal yang melihatnya merasa kasihan, namun mereka tak bisa berbuat apa-apa. Seringkali sang raja duduk termenung di tepi Sungai Barito, mereka hanya bisa menatapnya dari kejauhan. Suatu hari saat sang raja duduk termenung di tepi Sungai Barito, ia berucap, "Wahai Raja Buaya, penghuni Sungai Barito yang sakti mandraguna, tolonglah aku. Aku sudah berputus asa. Maka dengarkanlah janji ini. Jika suatu saat nanti aku berhasil memiliki keturunan, maka akan kuserahkan keturunanku kepada engkau." Setelah berucap seperti itu, sang raja pun kembali ke istananya. Ia tidak sadar bahwa sedari tadi Raja Buaya penghuni Sungai Barito mengawasi dan mendengar semua perkataan Raja Tiung Gombak. Berbulan-bulan kemudian, akhirnya sang permaisuri mengandung. Hal ini tentu membahagiakan seluruh keluarga dan seluruh masyarakat Kerajaan Pararawen. 9 bulan di dalam kandungan, akhirnya lahirlah seorang putri yang cantik dan diberi nama Putri Ayangsari. Putri Ayangsari, saat kelahirannya seluruh masyarakat berpesta, menandakan rasa syukur yang tak terkira. Berita kelahiran Putri Ayangsari pun tersebar kemana-mana. Bertahun-tahun kemudian, Putri Ayangsari tumbuh menjadi gadis remaja putri yang cantik, jelita, dan cantik jelita. Setiap hari, sang putri mandi di Sungai Barito yang airnya sangat menyegarkan. Setiap kali sang putri mandi, maka setiap kali pula buaya-buaya muncul ke permukaan Sungai Barito. Hal ini tentu mengingatkan sang raja akan ucapannya beberapa tahun lalu. Sang raja menjadi khawatir. Ia takut bahwa Raja Buaya penghuni Sungai Barito benar-benar akan mengambil putri sematawayangnya. Oleh karena itu, sang raja pun mengirim Putri Ayangsari ke puncak gunung Pararawen. "Anakku Ayangsari, aku telah membangun sebuah istana untukmu di puncak gunung Pararawen. Kau jangan bersedih, karena aku telah melengkapinya dengan kolam berair jernih seperti di Sungai Barito," ujar sang raja kepada putrinya. "Tapi kenapa ayah? Kenapa aku harus pindah ke sana?" ujar Ayangsari bertanya-tanya. "Anakku sayang, di sini bukan tempat yang aman untukmu. Buaya-buaya di Sungai Barito mulai bermunculan. Ayah khawatir jika suatu saat nanti mereka akan mencelakai," jawab sang raja. Dengan terpaksa, akhirnya Putri Ayangsari mengikuti perintah ayahnya. Walaupun hatinya sangat sedih karena harus berpisah dengan teman-temannya. Suatu masa, sang raja harus berpergian ke hilir Sungai Barito. Ia
berpesan kepada para pengawal untuk menjaga Putri Ayangsari dengan ketat dan tak membiarkannya turun dari puncak gunung Pararawe. Hal ini demi menjaga keselamatannya. Raja Buaya yang mendengar perkataan Raja Tiung Gomba tersebut menjadi murka. "Bukankah Raja Tiung Gomba sudah berjanji padaku untuk menyerahkan putrinya?" ujar Raja Buaya menahan amarah. Sebagai seorang raja, tak sepatutnya ia melanggar janjinya sendiri, kata Raja Buaya lagi. Raja Buaya kemudian mencari cara agar dapat mencapai puncak gunung Pararawe. Dengan kesaktian yang dimilikinya, akhirnya Raja Buaya menggali tanah hingga tembus ke puncak gunung Pararawe, di mana Putri Ayangsari tinggal. Lubang galian Raja Buaya persis berada di bawah kolam renang milik Putri Ayangsari. Saat Putri Ayangsari turun ke kolam, dengan segera Raja Buaya menyambar kaki Putri Ayangsari dan menariknya ke dalam lubang. "Tolong! Tolong aku!" ujar Ayangsari berteriak sekuat tenaga. Namun tak ada seorang pun yang dapat menolongnya. Sekembalinya dari perjalanan, betapa terkejutnya Raja Tiung Gomba mengetahui kabar bahwa putri kesayangannya telah menghilang secara misterius. Tak ada seorang pun yang mengetahui kemana perginya Putri Ayangsari. Para pengawal mengatakan bahwa Putri Ayangsari menghilang setelah mandi di kolam. "Anakku Ayangsari, kemana gerangan engkau?" ujar Raja Tiung Gomba menangis terseduh-seduh. Begitu pula dengan permaisuri. Raja Tiung Gomba menyesal telah mengucapkan janji kepada Raja Buaya untuk menyerahkan putrinya. Rupanya Raja Buaya datang untuk menagih janji tersebut. Putri Ayangsari menghilang dan tak pernah kembali lagi ke kerajaan Pararawe. Setelah kejadian itu, buaya-buaya yang biasanya muncul ke permukaan Sungai Barito pun kini tak terlihat lagi. Adapun pesan moral yang dapat dipetik dari kisah Raja Tiung Gomba tersebut adalah mengingatkan kita untuk tidak sembarangan mengucapkan janji dan selalu berhati-hati dalam berkata-kata. Sekian cerita dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, budayakan membaca.